Halo pemirsa, selamat datang di Salgi TV Channel. Dan sesuai thumbnail, pada video ini kita akan membahas kenapa kita tidak perlu membeli mini gold atau tidak perlu berinvestasi dalam bentuk mini gold. Dan sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang investasi emas. Dan investasi emas ini bermacam-macam, jadi tidak cuma dalam bentuk emas batangan, tetapi di sini ada juga berbentuk emas digital dan juga dalam bentuk emas perhiasan. Dan untuk mini gold sendiri di sini termasuk dalam kategori yang emas batangan itu, akan tetapi dalam gramasi yang lebih kecil seperti itu. Jadi sebelum masuk pembahasan sendiri, eh, eh, dari ketiga bentuk investasi emas ini semuanya memiliki kekurangan dan juga kelebihan masing-masing. Seperti itu. Dan kenapa di sini saya menyarankan untuk tidak berinvestasi di mini gold. Jadi seperti ini. Daripada Anda atau kalian berinvestasi di mini gold, lebih baik kalian langsung menyimpan dalam bentuk lebih besar seperti contoh mini gold itu 0, sekian, ada yang 0,1, 0,025, ada ya semacamnya itulah. Dan kenapa saya di sini menyarankan untuk beli yang lebih besar seperti 1 gram dan lain sebagainya. Saya jelaskan untuk mini gold sendiri memang lebih murah, ada yang di harga 30.000, 40.000, terlihat kecil-kecil memang dan murah. Akan tetapi di sini kenapa tidak saya sarankan? Karena apabila kita menjualnya kembali itu harga lebih turun sangat drastis. Nanti saya taruh di sini ya, rasio perbandingan harga jual dan harga beli mini gold. Dan untuk mini gold sendiri kenapa tidak saya sarankan? Karena dalam jangka 3 sampai 4 tahun, 5 tahun ke depan, apabila kita menjual mini gold tersebut memiliki harga jual yang sama dengan harga beli ketika 3 tahun yang lalu, seperti itu. Dan uh, lebih baik lebih baik kenapa saya sarankan beli yang 1 gram dan lain sebagainya, karena emas batangan murni itu sendiri apabila kita membeli dalam bentuk 1 gram itu memiliki harga yang semakin tahun semakin meningkat seperti itu. Beda lagi mini gold yang seperti saya bilang tadi, memiliki gramasi yang turun dari harga nilai tukarnya seperti itu. Jadi kembali ke awal, investasi emas sendiri memiliki 3 bentuk. Yang bentuk digital, ada bentuk perhiasan dan batangan. Masuk ke digital, menabung emas dalam bentuk digital yang kita tidak tahu bagaimana bentuk emasnya, tapi kita tetap menabung di situ. Jadi dari ketiga ini memiliki nilai plus dan nilai minus sendiri. Ada memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk digital sendiri, menurut saya itu aman. Kenapa saya bilang aman? Karena di sini apabila kita menjual tidak terkena gramasi tersebut atau nilai tukarnya bisa pasti. Walaupun apabila kita mau mencetak emas tersebut memerlukan biaya sendiri. Jadi alangkah baiknya apabila menabung di dalam bentuk digital tidak perlu dicetak lah. Saran saya sesuai judul konten ini menurut saya. Dan untuk dalam perhiasan sendiri juga sama halnya seperti itu. Ada kekurangan dan juga ada kelebihan. Mungkin dari penonton yang sudah merasakan investasi emas dalam bentuk perhiasan bisa membantu penonton lain dalam mengisi kolom komentar ya, seperti itu. Dan dan terus. Jadi seperti itulah bentuk-bentuk investasi emas dalam dalam investasi emas, kebalik maaf. Di sini walaupun banyak beberapa reseller mini gold itu beranggapan bahwasanya kita nggak apa-apa beli mini gold semampu kita dalam berinvestasi. Karena dalam mini gold di sini kita bisa nabung dengan jumlah uang yang relatif kecil karena menyesuaikan pendapatan bulanan, gaji UMR dan lain sebagainya. Jadi
mengharuskan membeli yang kecil. Nanti seperti pepatah lah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Akan tetapi menurut saya itu tidak perlu apabila ya sebenarnya ada poin plusnya sih kalau kita investasi dalam mini gold, yaitu menjaga uang kita supaya tidak terpakai. Sama halnya kayak seperti niat kita dalam investasi, yaitu menggunakan uang yang tidak diperlukan atau tidak berputar lah, seperti itu. Tapi poin di sini yang menurut saya tekankan, yaitu tentang mini gold. Kenapa tidak perlu? Sebaiknya apabila kalian memiliki uang yang kecil dan itu diniatkan untuk investasi, lebih baik disimpan dulu saja atau diinvestasikan dalam bentuk lain seperti yang aman seperti reksadana, pasar uang dan lain sebagainya itulah, daripada memaksa untuk membeli mini gold. Seperti yang saya jelaskan di awal, tidak ada keuntungan dalam investasi di sini, di dalam mini gold. Kalian kumpulkan, saran kalian kumpulkan, apabila sudah menyentuh angka di harga 1 gram, itu baru kalian beli. Dan apabila kalian memiliki uang yang sisa banyak, misal dalam bentuk jumlah bisa membeli 10 gram, itu saya sarankan kembali, lebih baik membelinya dalam pecahan kecil-kecil seperti 2 gram dan lain sebagainya. Dikarenakan kenapa? Apabila kita memiliki jumlah yang besar dan suatu ketika kita membutuhkan dana darurat, alangkah baiknya kita bisa menjual sedikit demi sedikit. Jadi tidak menjual emas tersebut dalam jumlah banyak. Dikarenakan kenapa? Kita tidak tahu harga emas dalam 2-3 tahun ke depan. Jadi apabila kita menjual semuanya dan kita membelikan dalam jumlah yang misal harga laku 10 juta dan kita hanya memerlukan uang 2 juta. Dan 8 juta ini apabila kita belikan emas lagi, itu belum tentu memiliki harga yang sama ketika kita membeli 10 gram yang awal tadi. Seperti itu konsepnya. Ya, jadi alangkah baiknya 10 gram ini dalam bentuk 2 gram atau terserah para penonton sekalian, seperti itu. Untuk emas batangan atau ya seperti itulah, investasi emas dalam batangan. Dan beberapa reseller mini gold sendiri juga menyarankan apabila mini gold sudah mencapai misal 0,1 dalam 4 batang, itu bisa ditukarkan dalam bentuk 0,5 gram. Itu sebenarnya sangat merugikan apabila dikalkulasi ya. Ada yang misal 0,25, itu apabila 10 bisa ditukarkan dengan 1 gram dan sebagainya. Itu sebenarnya sangat menyesatkan karena nilai seperti tadi, gramasi yang kita dalam gramasi emas tersebut memiliki perbedaan. Jadi semisal apabila kita membeli 1 gram harga 1 juta dan kita membeli mini gold jumlah 10, itu kemungkinan memiliki nilai taksir 1 juta lebih, seperti itu. Mungkin video ini membantu dalam informasi terkait mini gold. Apabila ada kekurangan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada yang tidak sependapat atau memiliki argumen lain, boleh ditulis di kolom komentar. Nanti kita bahas di video-video selanjutnya. Terima kasih. Apabila memiliki kekurangan, saya minta maaf. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan saksikan video-video Salgi TV lainnya. Terima kasih. Seperti itu. Pokok inti video ini, jangan membeli mini gold. Terima kasih.